Halo semua, dimanapun Anda berada, saya selalu berdoa semoga Anda semua selalu sehat dan saya juga sehat. Amin. Kali ini saya berada di dalam kandang aviari dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi pada teman-teman semua atau hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Mudah-mudahan saja bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua sesama penghobi burung dan sesama penangkar burung. Oke, yang pertama kita sampaikan bahwa kandang aviari punya saya ini kondisinya masih sama seperti dulu teman-teman, dan belum ada perubahan atau perkembangan apapun yang signifikan. Misalnya kayak isi burung yang ada di dalam kandang aviari sini tetap masih seperti dulu dan belum bisa berkembang. Artinya setiap ada burung yang mau produksi, bersarang, bertelur, itu selalu gagal. Kegagalannya itu sarangnya rusak atau dirusak. Kalau misalnya sudah bertelur, telurnya dibuang. Kalau misalnya sudah menetas, anakannya pun dibuang. Nah, sampai saat ini saya juga belum bisa mengetahui burung apa atau indukannya itu sendiri yang merusak dan yang membuang anakan, telur atau sarangnya itu sendiri. Gitu teman-teman. Kalau dulu waktu di dalam kandang sini isinya masih banyak, contohnya kayak kepodang dan burung-burung besar kayak jalak-jalakan itu masih ada. Dulu setiap ada burung yang mau bersarang atau berproduksi, sarangnya dirusak atau telurnya dibuang, saya mencurigai burung-burung yang sudah saya cabut dari kandang aviaris ini. Contohnya burung jalak, burung kepodang, dan lainnya. Itu sudah banyak sekali yang sudah saya cabut dari kandang aviaris ini dan sudah saya pindah ke dalam kandang tangkar. Namun apa teman-teman? Ternyata tetap masih sama, walaupun burung-burung yang saya curigai itu sudah saya pindah, namun di sini masih tetap terjadi hal yang sama, yaitu sarang dirusak atau telur dibuang. Itu teman-teman. Namun kita mau ngambil lagi burung yang sudah saya pindah dari kandang sini ke dalam kandang tangkar, karena burung itu sudah nyaman tinggal di tempat kandang tangkar itu, makanya saya biarkan saja. Itu teman-teman. Itu informasi tentang burung dan kandang aviaris ini. Lalu info yang kedua yang akan saya sampaikan, karena banyak yang menanyakan tentang jaring polinet. Nah, jadi jaring-jaring yang saya buat kandang ini saya bikinnya dari polinet teman-teman. Namun kalau yang bawah, yang paling bawah sekitar satu kotak itu tingginya hampir 1,5 meter itu saya kasih lapisan 3 lapis, 3 lembar gitu loh. Polinet 2 lembar, tapi polinet itu jenisnya beda, itu ada 2 lembar, lalu ada kawat streaming lagi. Itu kalau yang lainnya cuma double 2 polinet semua. Tapi kalau yang bawah itu memang saya kasih lapisan 3 lapis gitu. Nah, kalau untuk polinetnya masih oke teman-teman. Ini sudah 5 tahun sejak saya membuat kandang aviaris ini, masih oke polinetnya, masih sangat kuat dan sempat saya gini-gini masih aman-aman saja gitu. Tapi kalau streamingnya yang di bawah itu sudah rapuh. Jadi seandainya nggak kita kasih double atau nggak bisa kita kasih lapisan lembaran polinet itu, mungkin sangat mengkhawatirkan. Artinya sudah sangat bahaya untuk burung lolos gitu teman-teman. Tapi ya itu semua itu ada min plusnya teman-teman. Kalau polinet yang saya pakai ini, tikus masih bisa ngerogotin atau masih bisa masuk gitu karena digigitin. Nah, itu tentang kandang aviari dan isi burung. Lalu tentang komentar. Jadi sering sekali saya sampaikan dan berulang-ulang saya sampaikan, kalau misalnya ada pertanyaan di dalam kolom komentar, misalnya saya nggak jawab, itu pasti saya respon. Responnya yaitu misalnya ada tanda love atau jempol gitu, artinya saya sudah merespon. Tapi kalau misalnya saya belum jawab atau nggak jawab, itu ada alasan-alasan tertentu teman-teman. Pertama alasannya, mungkin
kalau pertanyaan itu belum pernah saya buatkan video, mungkin saya akan buatkan sebagai jawaban saya agar saya ngejawabnya itu dengan jelas dan gamblang dan juga diketahui sama teman-teman kita yang lain. Itu satu. Kedua, seandainya saya nggak jawab atau belum jawab, itu karena gini teman-teman. Saya sendiri juga nggak tahu peraturan YouTube itu seperti apa sanksinya ke konten kreator. Karena dulu sempat kejadian saya di kolom komentar itu ada teman yang tanya tentang burung, saya jawab, terus dia nyambung tanya terus, saya pun nyambung jawab terus. Nah di situ kena spam saya sama pihak YouTube itu. Nggak tahu alasannya kenapa. Tapi kalau obrolan di kolom komentar itu face to face, artinya saya sama satu orang itu menyambung terus-terusan, itu pasti kena spam. Nah, kalau sering terjadi kena spam, itu efeknya ke kita semua, kepada saya juga kepada Anda-Anda semua. Karena apa? Karena video saya yang akan datang itu tidak direkomendasikan sama YouTube. Itu artinya kalau misalnya saya buat konten baru lagi atau buat video lagi yang saya upload, itu teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah support, yang sudah dukung channel ini, itu nggak mendapatkan notifikasi dari YouTube kalau misalnya saya upload video terbaru. Jadi dampaknya itu ke kita semua. Itu teman-teman. Nah itu sendiri saya juga nggak tahu alasannya apa. Ya mungkin karena spam itu. Dan begini teman-teman, ada lagi spam yang seperti ini. Misalnya saya membuat video tentang masalah indukan buang telur. Misalnya masalahnya apa dan solusinya bagaimana. Saya misalnya sudah menjelaskan lewat video tentang masalah dan solusinya. Namun di dalam komentar itu ada yang tanya mengenai tentang indukan burung yang buang telur itu penyebabnya apa dan cara ngatasinya seperti apa. Nah, di situ biasanya kena spam juga teman-teman. Karena apa? Karena video di dalam video itu sudah jelas bahwa saya menyampaikan atau menjelaskan tentang indukan burung yang suka buang telur, solusinya bagaimana dan masalahnya apa. Nah, kalau pertanyaannya sama persis dengan video penjelasan saya, itu pasti spam. Apalagi kalau saya menjawabnya teman-teman. Itu jadi mungkin saya pribadi juga agak sependapat dengan pihak YouTube. Artinya gini, setiap konten kreator misalnya upload video di YouTube, maunya konten kreator sama maunya YouTube itu video itu harusnya ditonton sampai habis. Nah kalau sudah nonton habis masih belum jelas, bisa ditanyakan ulang. Itu saya kira mungkin seperti itu teman-teman. Jadi maunya YouTube itu jangan sampai kita itu cuman melihat thumbnail sama judul, ujuk-ujuk tanya. Ya seperti itu, misalnya thumbnailnya tentang cara ngatasin indukan burung yang buat telur, terus judulnya juga seperti itu, lalu orang nggak nonton videonya, ujuk-ujuk tanya. Nah yang ditanyakan seperti penjelasan di dalam video, itu biasanya kena spam teman-teman. Dan lagi-lagi kalau saya sering kena spam, itu efeknya ke video yang akan datang. Jadi dampaknya, efek buruknya ke kita semua, nggak hanya saya dan juga nggak hanya Anda, tapi kita semua. Karena ketika saya sering kena spam, video saya yang baru itu nggak direkomendasikan sama YouTube. Artinya kasihan sama teman-teman kita yang sudah support channel ini, yang sudah dukung channel ini, yang sudah subscribe channel ini. Nah ketika ada video baru nggak mendapatkan notifikasi. Itu teman-teman. Nah mudah-mudahan harap dimaklumin kenapa setiap ada pertanyaan di kolom komentar saya jarang ngejawab. Itu alasannya. Tapi ada juga yang saya jawab. Jadi saya bisa ini teman-teman, bisa memilah-milah gitu teman. Tapi kalau soal saya respon, pasti saya respon. Selalu saya respon teman-teman. Gitu. Jadi harap maklum ya. Karena bukan seolah-olah kita ngejar hasil, yaitu iya teman-teman. Karena memang hasil dari YouTube juga nggak seberapa. Cuma nggak semata-mata itu teman-teman. Kalau sampai sering kena spam, nggak direkomendasikan, dan kita sendiri itu ngeyel sebagai konten kreator, lama-lama kan kita kena penalti. Artinya kita nggak bisa mengedukasi lagi sama teman-teman, nggak bisa sharing, nggak bisa berbagi gitu loh teman-teman. Mohon dipahami ya teman-teman.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa, dan kita bisa selalu sharing dan berbagi satu sama lain. Oke, terima kasih. Salam lestari, salam paseduluran.